Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal Wabarakatuh. hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya rabbal alamin. Alhamdulillah segala puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur dan juga nikmat kesempatan sehingga makan dan bedah wafah di channel dakwah ini. Tidak lupa selawat dan salam juga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman nanti. Baik agar barokah sama-sama kita buka kajian kita dengan membaca umul kitab ala hadiniyah wa ala kulli niyatin Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik pemirsa Lentera Dakwah yang dirahmati Allah, Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini bisa berjumpa kembali dengan antum semua. Saya Muhammad Faiz Nasor bersama dengan guru kita Al Ustadz Anwar Iman, yang mana kita akan kembali melanjutkan pembacaan kita terhadap Buletin Kafah yang terbit setiap hari Jumat. Pertama-tama kami selaku kru yang bertugas mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita di bulan suci Ramadan minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin, dan semoga ke depan di bulan Syawal dan seterusnya kita bisa merawat ketakwaan pasca Ramadan sebagaimana sesuai dengan judul Buletin Kafah yang akan kita bedah pada sore hari ini, yaitu Buletin Kafah edisi 437 yang terbit pada tanggal 16 Syawal 1447 Hijriah, tepatnya dengan tanggal 3 April 2026 Masehi ya. Tadi sekali lagi judulnya Merawat Ketakwaan Pasca Ramadan ya. Baik, bersama dengan kita sudah hadir guru kita yaitu Ustadz Anwar. Kita sapa beliau dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz kabarnya pada sore hari ini? Alhamdulillah bil khair insyaallah. Alhamdulillah khair Ustadz ya. Baik Ustadz, Buletin Kafan ini baru terbit lagi ya setelah libur 2 pekan biasanya ya kalau Idul Fitri ini ya. Nah, pada pekan ini setelah libur 2 kali, apa yang menjadi fokus pembahasan Buletin Kafah ini? Tafadhol Ustadz. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wala quwwata illa billah. Ikhwani rahimakumullah, sahabat Lentera Dakwah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali setelah off ya 2 pekan atau 2 kali sesi bedah buletin kita ya. Dan uh, ya kita sekarang memasuki bulan Syawal ya, pada ibadah Ramadan yang baru saja kita laksanakan ya. Jadi sekitar 2 pekan sudah Ramadan terlalu meninggalkan kita. Nah, tentu ini penting ya, kita bahas topik kita kali ini merawat ketakwaan pasca Ramadan ya. Jangan sampai ketaatan-ketaatan kita kepada Allah yang sudah kita bangun ya di saat Ramadan itu juga ya seiring dengan ya Ramadan meninggalkan kita ya, jangan sampai ketaatan kita kepada Allah itu juga ya lenyap ya, atau meninggalkan kita juga. Ya, tentu ini uh, ya tidak boleh terjadi pada diri kita sebagai seorang muslim ya. Karena itulah kita membahas topik tentang bagaimana merawat ketakwaan pasca Ramadan ini ya. Kita tahu Allah Subhanahu wa taala
mensyariatkan saum Ramadan ya sebagaimana yang sudah kita bahas pada saat Ramadan lalu ya. Di antara maksud tujuan ataupun hasil yang ingin dicapai ya dengan pelaksanaan ibadah Ramadan atau hikmah yang ya Allah harapkan dari pelaksanaan ibadah Ramadan itu adalah la'allakum tattaqun ya agar kalian bertakwa ya. Jadi Ramadan ini kan ibaratnya seperti miniatur ketakwaan ya bisa dikatakan seperti itu. Karena apa? Karena di dalam bulan Ramadan ya kita itu dilatih untuk sigap di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Ya sigap itu ya artinya ketika sesuatu yang dilarang ya itu tiba saatnya ya pada saat itu kita harus ya menjalankannya ya. Kita tahu bahwa larangan-larangan yang dilakukan pada bulan Ramadan di siang hari sejak terbit fajar hingga terbenam matahari itu adalah sesuatu yang dalam hari-harinya kita boleh lakukan ya kan, makan minum ya ataupun juga mungkin hubungan suami istri ya itu adalah hal-hal yang biasa dan boleh kita lakukan. Tapi begitu masuk bulan Ramadan dan begitu masuk waktunya ataupun saat di mana terbit fajar itu, ya segala sesuatu yang tadinya diperbolehkan itu Allah larang kita. Jadi kita bersikap di dalam melakukan ketaatan. Ya. Nah, di dalam Ramadan juga kita dilatih konsisten ya di dalam ketaatan karena selama ya kurang lebih 12 jam lah ya kalau di wilayah Katulistiwa ini ya kita diperintahkan untuk ya tetap menjaga itu ya konsisten menjaga ketaatan-ketaatan yang ya dituntut ya, meskipun kita mungkin merasa haus meskipun mungkin kita merasa lapar ya dan di depan kita ada hidangan ya dan juga minuman yang segar ya atau bahkan kita berada di tempat di mana ya, tidak ada seorang pun kecuali kita ya yang menyaksikan apa namanya keberadaan kita dengan hidangan-hidangan yang ada ya. Tapi sikap konsisten kita dalam ketaatan ya, karena didasari oleh keyakinan kita bahwa Allah ya menyaksikan diri kita di dalam yes setiap waktu dan tempat ya, maka kita tetap tidak berani melanggar ya larangan yang ditetapkan di dalam bulan Ramadan itu ya meskipun hawa nafsu kita untuk makan dan minum itu ada ya. Nah, ini kan latihan konsisten ya komitmen ya di dalam ketaatan. Ya. Kemudian di Ramadan juga kita dilatih untuk ya memiliki jiwa muraqabah. Ya, muraqabah itu ya jiwa merasa dimonitor, ya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sehingga tadi meskipun kita berada di tempat yang menyendiri ya, sepi, tidak ada yang melihat, tetap kita tidak berani melanggar larangan-larangan di dalam bulan Ramadan itu. Jadi miniatur ketakwaan inilah yang dilatih dan dibentuk ya di dalam pelaksanaan ibadah Ramadan. Ya, sehingga harapannya ya miniatur ketaatan ini ya bisa ya teruskan dan ya tentu di apa namanya diaplikasikan dalam skala yang lebih besar ya. Ketaatan kepada Allah tidak hanya sekedar menahan makan dan minum ya atau berhubungan suami istri di siang hari, tapi juga ketaatan ya terhadap Allah di dalam ya semua perkara yang dituntut untuk kita taati ya. Ketaatan kepada Allah kan bisa dibagi dua ya, ketaatan di dalam menjalankan perintahnya dan ketaatan di dalam menjauhi larangan-larangannya. Jadi kalau ya kita sebutkan ketaatan kepada Allah ya berarti itu mencakup taat di dalam menjalankan perintah dan juga taat di dalam menjauhi larangan ya. Dan perintah dan larangan Allah itu tentu tidak hanya tadi ya larangan makan dan minum di siang hari dalam bulan Ramadan, tapi ya itu sekedar miniatur ya bagaimana kita dituntut dilatih ya dibentuk karakter kita ya untuk yang kemudian
ketaatan ini harus diaplikasikan dalam skala yang lebih besar ya terhadap semua perintah-perintah Allah dan semua larangan-larangan ya yang Allah telah tetap banyak ya. Jadi ketika kita menjalankan ketaatan kepada Allah dan kehidupan kita ya, maka di situ atau hakikat dari ketakwaan yang terbentuk pada diri seorang muslim ya yang pasca Ramadan ya ketaatan ini harus tetap dijaga. Tadi istilah saya harus diinginkan di skala ini atau mikro ya saat bulan Ramadan jangan sampai apa namanya ya selesai Ramadan ya hilang pula ya jiwa semangat karakter ketaatan kita kepada Allah itu ya hilang bersama dengan perginya Ramadan ya meninggalkan kita. Jadi inilah yang kita bahas pada kesempatan ini ya tentang merawat ketakwaan pasca Ramadan. Demikian. Baik, ya Allah ya jadi ya ini mengingatkan kembali ya uh, kita dengan Ramadan yang sudah meninggalkan kita sekitar 2 pekan yang lalu ya. Di mana Ramadan itu adalah la'allakum tatakun ya, kita berpuasa agar kita bisa meraih takwa. Nah, tidak terasa ternyata sudah 2 pekan yang lalu Ramadan itu kita gitu ya, bulan yang penuh luar biasa gitu. Dan sekarang kita sudah masuk pada bulan Syawal ya, bahkan sudah masuk pertengahan. Ya tentu ketakwaan itu tidak hanya muncul ketika Ramadan. Tadi Ustadz sampaikan bahkan Ramadan itu hanya miniatur dari ketakwaan yang besar begitu. Nah makanya kita kembali nih oleh Buletin Kafah ya, jangan sampai Ramadan yang sudah kita lewati beberapa pekan yang lalu berlalu begitu saja, tidak ada pembekas gitu. Nah makanya kita harus mulai kembali nih ya, merawat ketakwaan ya di bulan Syawal dan seterusnya ini supaya Ramadan kita juga yang kemarin itu bisa bernilai begitu ya. Nah baik Ustadz, kita lanjutkan diskusi kita ini di Buletin Kafah ini ada poin 3 kelompok manusia berkaitan dengan Ramadan. Bisa Ustadz jelaskan apa aja 3 kelompok manusia itu? Tafadhol Ustadz. Baik. Ya, sebagaimana kita ketahui ya takwa yang diharapkan bisa diraih oleh seorang hamba ketika menjalankan ibadah Ramadan ya, itu kan memang hakikatnya dia sebagai natijah ya atau sebagai hikmah ya bisa dikatakan hikmah bisa dikatakan natijah ya, dari pelaksanaan sebuah perintah ibadah. Nah, yang namanya natijah atau hasil itu memang di dalam eh, apa di dalam dimensi atau bidang apapun ya itu adalah sesuatu yang ya bisa terjadi bisa tidak yang namanya hasil kan seorang petani itu menanam padi ya kadang berhasil ya padinya itu mendapatkan hasil yang baik ya kadang justru tertimpa musibah ya misalnya gitu jadi hasil itu sesuatu yang ya bisa diusahakan tapi tidak bisa dipastikan diraihnya ya nah jadi kalau kita lihat terkait dengan hal ini ya jadi secara faktual memang manusia ini dalam kaitan dengan pelaksanaan ibadah Ramadan ya itu bisa kita kelompokkan ya, menurut yang dibahas di dalam buletin ya ada 3 kelompok atau 3 kemungkinan manusia di dalam uh, pelaksanaan ibadah Ramadan ya 3 kelompok kalau dilihat dari bagaimana kondisi manusia itu sebelum Ramadan ya pada saat Ramadan dan setelah Ramadan. Jadi kalau di apa namanya dibuat timeline ya garis waktu ya itu kan bisa kita kategorikan bagaimana keadaan seseorang itu sebelum Ramadan, bagaimana keadaan seseorang itu pada saat Ramadan dan bagaimana keadaan orang itu setelah Ramadan ya. Jadi dengan melihat kondisi seseorang ya, dalam hal ketaatannya kepada Allah ya
antara sebelum Ramadan, pada saat Ramadan dan setelah Ramadan, ya maka bisa dikelompokkan kemungkinannya, ya manusia di dalam menjalankan ibadah Ramadan ini tiga kemungkinan. Ya. Kemungkinan yang pertama, ya ketika sebelum Ramadan seseorang itu ya dia kehidupannya penuh dengan kemaksiatan, ya. Tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian memasuki bulan Ramadan, ya dia juga ya tidak ada efeknya. Bulan Ramadan semangat ya beribadah yang tercipta pada bulan itu tidak ngefek, ya. Tetap aja dia melakukan maksiat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan ketaatan ya apapun bentuknya. Misalnya ketika bulan Ramadan dia ya tidak menutup aurat, pada saat Ramadan juga sama tidak menutup aurat, ya. Dan kemudian setelah Ramadan juga sama tidak menutup aurat, ya. Ataupun ya bentuk ketidaktaatan secara umum, ya kita perhatikan kan ada ya orang-orang pada saat Ramadan itu ya biasa saja dia makan, minum, merokok ya di warung-warung, ya, yang ya kita punya dugaan kuat sebetulnya mereka orang yang Muslim, ya bukan orang non Muslim, ya. Eh, apa namanya dari segi tampangnya itu ya. Karena kalau kita ya, di Indonesia atau di Bogor khususnya itu kan memang mayoritas Muslim, ya. Jadi sebetulnya relatif ya, sedikit orang yang non Muslim. Jadi mestinya orang yang berpuasa ya di tengah masyarakat itu ya banyak gitu ya. Tapi ini yang tidak puasa juga banyak. Ya menunjukkan bahwa Ramadan itu tidak eh, pengaruh ya kepada Ramadan saja tidak berpengaruh. Tentu sebelum setelah Ramadan juga ya tidak akan membawa pengaruh bagi orang-orang yang semacam ini. Tentu orang yang semacam ini adalah orang-orang yang merugi, ya orang-orang yang celaka, ya orang-orang yang bebal, ya apa namanya jiwanya dan juga akalnya. Ya, inilah yang di dalam surat Al-A'raf itu disebutkan lahum kulubun ya layak kilu nabiha, ya walaqad darokna li jahannam kafiran minal jinni wal insi lahum kulubun layak kohu nabiha. Ya. Walahum a'yunun la yubsiru nabiha walahum adhanun la yasma'u nabiha ulaika kal an'am balhum adol, ya ulaika humul ghafilun, ya. Jadi orang-orang yang ya dikatakan balaqad darokna dan ya sungguh kami akan penuhi ya jahanam itu kafiran minal jinni wal insi, ya kebanyakan dari manusia dan jin, ya. Yang seperti apa ya mereka diberi akal tapi tidak mau digunakan atau tidak digunakan untuk memahami ya perintah-perintah Allah, ya lahum a'yunun la yubsiruna biha, ya mereka diberi mata ya tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, ya. Dan mereka diberi telinga tidak mau mendengarkan seruan ya ayat-ayat Allah, ya, dikatakan ulai kakal an'am, ya balhum adol, mereka itu seperti hewan ya bahkan lebih sesat, ya. Nah ini kelompok yang pertama, ya. Kelompok yang kedua adalah orang yang sebelum Ramadan ya dia banyak berbuat maksiat, ya. Setelah Ramadan ya ada beberapa ya peningkatan ya ketaatan dia kepada Allah, ya tapi setelah Ramadan dia kembali bermaksiat, ya ada semacam itu, ya. Jadi misalnya ya sebelum Ramadan tidak menutup aurat, ya pada saat Ramadan rame-rame menutup aurat, ya tapi setelah selesai Ramadan ya dibuka lagi, ya penutup auratnya, ya. Sebelum Ramadan malas sholat, ya setelah Ramadan ya semangat ya mengerjakan sholat, ya setelah Ramadan ya malasan lagi ya sholatnya, misalnya ya dalam konteks eh, ketaatan di dalam hal ibadah, ya. Nah ini yang kalau di dalam buletin ya itu disebut sebagai hamba Ramadan, ya menurut salafus soleh ya orang semacam ini disebut hamba Ramadan, ya. Yaitu orang-orang yang ya hanya di bulan Ramadan saja dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu
wa taala. Ya, jadi dia tidak bisa istiqomah ya di dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Ya, tentu ini juga termasuk ya orang-orang yang apa namanya ya sama ya merugi juga ya yang semacam ini. Dan yang ketiga tentu ini yang ya kita harapkan yaitu kelompok manusia yang sebelum Ramadan ya dia sudah berusaha melakukan banyak ketaatan kepada Allah. Ya pada saat Ramadan ya dia justru termotivasi ya karena pelipat gandaan pahala. Ya semakin dia perbanyak ketaatan kepada Allah dan setelah Ramadan dia tetap konsisten dia menjalankan ketaatan-ketaatan itu kepada Allah. Ya inilah tentu orang yang sukses ya di dalam meraih apa namanya ibadah Ramadannya ya dengan tetap merawat ya ketakwaannya ya meskipun sudah melalui bulan uh, Ramadan ya bahkan ya tentu ketaatan itu diharapkan bisa semakin meningkat ya semakin bertambah ya jadi tiga kelompok ini jadi kalau diibaratkan dengan simbol ya kelompok yang pertama itu minus 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 ya sebelum Ramadan minus pada saat Ramadan minus ya setelah Ramadan minus. Nah, kelompok kedua itu ya minus plus minus ya pada saat sebelum Ramadan minus, pada saat Ramadan ya sedikit plus ya, setelah Ramadan minus lagi ya. Dan kelompok yang beruntung dan sukses adalah ya kelompok yang ketiga sebelum Ramadan sudah plus ya dalam hal ketaatannya di saat Ramadan ya plusnya bertambah ya semangatnya ya dan setelah Ramadan ya minimal dia tetap plus ya harapan akan semakin meningkat lagi ya jadi kalau diibaratkan Ramadan sebagai tangga misalnya tahun ya ketakwaan itu semakin meningkat ini kelompok yang ketiga jadi kita berharap kepada Allah semoga kita termasuk ya kelompok hamba-hambanya yang ya terkategori pada kelompok yang ketiga ini ya amin ya robbal alamin demikian. Baik Ustadz, Masya Allah ya. Jadi tiga kelompok manusia itu, yang pertama tadi minus semua ya. Sebelum Ramadan Hmm. itu sudah nggak benar. Ketika Ramadan ya, ya nggak menganggap itu Ramadan ya. Jadi puasa enggak gitu ya, masih maksiat gitu. Dan pasca Ramadan juga sama. Ini sungguh orang yang dikatakan dalam Al-Quran itu seperti Al-An'am, seperti hewan ternak ya. Bahkan lebih buruk lagi gitu. Nah, yang kedua itu plus di tengah gitu ya. Sebelum Ramadan itu buruk, ketika Ramadan tuh membaik gitu ya, lebih taat. Tapi setelah Ramadan kembali lagi gitu ya, buruk lagi gitu. Itu dikatakan hambanya Ramadan gitu, bukan hamba Allah ya, tapi musiman begitu ya. Nah, tentu yang terbaik adalah yang ketiga yang senantiasa meningkat gitu ya sebelum Ramadan baik. Ramadan baik, setelah Ramadan pertahankan kebaikannya tersebut ya. Itu Masya Allah ya. Semoga kita semua pemirsa Lentera Dakwah bisa menjadi tiga kelompok manusia yang ketiga tadi yang senantiasa plus ya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik pemirsa Lentera Dakwah yang hadir di Zoom juga boleh kalau ada yang ingin ditanyakan terkait tema Buletin Kafa pada sore hari ini bisa disampaikan di kolom komentar Zoom-nya boleh. Di kolom komentar Zoom boleh kalau ada pertanyaan. Juga ini di yang di YouTube. Nah, yang di YouTube nih YouTube-nya kita pakai YouTube pribadi Kang Tohir ya, pelaku host gitu. Jadi YouTube Lentera Dakwahnya sedang problem gitu ya. Jadi nggak masalah ya di Zoom silahkan para pemirsa di Zoom bisa sampaikan pertanyaan di kolom komentar chat Zoom-nya ya. Gitu. Baik Ustadz, kita lanjutkan kembali diskusi kita. Ya, jadi di Buletin Kafah ini juga ada tanda kesuksesan selama Ramadan ya. Nah, kita kan nggak tahu apakah Ramadan kita itu sukses atau gagal, apakah kita dapat Lailatul Qadar gitu ya, ataukah kita mendapatkan ketakwaan seperti itu. Nah, ini kira-kira apa Ustaz? Tanda kesuksesan kita selama Ramadan kemarin. Padahal Ustaz. Ya baik uh, ya sebagian ulama salaf ya mengatakan bahwa ciri ya, dari amal ibadah yang apa namanya sukses ya atau yang diterima
oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Mereka mengatakan min thawabil hasanah al hasanatu ba'daha, ya. Jadi di antara at-thawab, ya, balasan dari al hasanah, ya, perbaikan hasan atau ketaatan kepada Allah itu al hasanatu ba'daha, yaitu seseorang tersebut melakukan kebaikan-kebaikan berikutnya, ya, setelahnya. Jadi kebaikan atau ketaatan kepada Allah yang dikatakan sebagai yang atau yang sukses, ya, itu adalah ketika ketaatan itu, ya, menghasilkan ketaatan-ketaatan selanjutnya, gitu, ya. Jadi ketaatan yang membawa implikasi, ya, kepada ketaatan-ketaatan berikutnya. Ya, jadi uh, itu diantara cirinya, ya. Menurut Ibnu Qayyim, ya, beliau mengatakan rahimahullah, ya, bahwa alamat ya, qabulul amal, ya, jadi alamat atau tanda-tanda diterimanya amal, ya, adalah wastiqlaluhu, yaitu ya, seseorang, ya, menganggap amalnya itu ikhtikor, ya, amalnya itu remeh, ya, atau amalnya itu sepele, ya, wasigoruhu fil qalbika, ya, dan merasa kecil, ya, amal itu di dalam hatinya. Ya, jadi kalau seseorang itu kan begini, ya, kalau seseorang itu beramal, ya, kemudian dia merasa amalnya ya banyak, ya, atau pahalanya banyak, biasanya orang itu akan, ya, cenderung istirahat gitu, ya, kan sudah banyak ini gitu. Tapi yang tadi diterima amalnya justru dia beramal, ya, merasa amalnya itu masih sedikit, ya, meskipun dia mungkin sudah berjihad, misalnya amal yang paling besar berjihad, ya, jihad itu meskipun besar pahalanya tapi dia menganggap itu amal yang kecil, ya, amal yang remeh, sehingga anggapan dalam hatinya yang seperti itu mendorong dia untuk merasa tidak cukup untuk beramal, dia masih ingin lagi dan ingin lagi. Itu, ya, yang tadi menjadi apa terkait dengan perkataan sebagian ulama salaf tadi, ya, al hasanah tu ba'da. Jadi min thawabil hasanah al hasanah tu ba'da, di antara eh, pahala atau kebaikan, ya, dari atau balasan dari kebaikan itu adalah melakukan kebaikan setelah kebaikan tersebut, ya. Jadi kebaikan yang pertama itu tidak membuat orang merasa puas, gitu, ya, sehingga dia meninggalkan kebaikan. Kalau sudah puas, ya, sudah merasa cukup, ya. Jadi kalau dikaitkan dengan perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah tadi, ya betul, ya, yaitu ketika seseorang itu beramal dan dia menganggap amalnya itu remeh, amalnya itu kecil, ya, yang dengan itu dia terpicu, ya, termotivasi untuk, ya, menambah lagi dan menambah lagi amal kebaikannya, ya. Nah, ini ciri dari kesuksesan bulan Ramadan. Jadi seorang muslim yang di dalam bulan Ramadan dia sudah berusaha melakukan banyak ketaatan kepada Allah, baik itu dalam kaitan dengan ibadah Ramadan itu sendiri, ya, menahan diri dari makan minum di siang hari dan apa yang dilarang, serta, ya, menjaga lisan, ya, menjaga telinga, ya, menjaga kesabaran, ya, semuanya itu, ya. Setelah Ramadan, ya, dia menganggap, wah, sedikit, ya, masih sedikit apa yang saya peroleh pada bulan Ramadan kemarin itu, ya. Karena itu di luar bulan Ramadan ini saya harus, ya, memacu lagi, ya, apa amal soleh yang, ya, bisa saya dapatkan, ya, selama hayat ini masih dikandung badan, ya. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan apa namanya eh, makna, ya, atau eh, pengerti atau definisi apa namanya takwa, ya, menurut menurut Imam Al-Wajhah, ya, ini kan, ya, di antara yang disebutkan itu, ya, takwa menurut Imam Ali adalah al-khauf minal jalil, ya, seseorang yang, ya, merasa takut, ya, kepada al-jalil, ya, wal amal bitansil, yang rasa takutnya itu
ya mengharuskan dia untuk mengamalkan apa yang diturunkan oleh Allah berupa aturan-aturan, ya. Wal qanaatu bil qalil, ya, dan dia merasa qanaah, ya, dengan yang sedikit, ya, karena biasanya orang yang komitmen di dalam ketaatan, ya, itu dia akan, ya, apa, terbatas, ya, apalagi dalam kehidupan yang serba, ya, banyak yang haram, ya, sekarang, ya. Ketika orang bertahan pada ketakwaan, ya, maka, ya, bisa jadi dia akan hanya mendapatkan perkara-perkara halal yang sedikit. Nah, orang yang bertakwa dia akan merasa qanaah bil qalil, ya. Nah, semuanya itu dia lakukan di istidad di yaumil rahim, persiapkan di hari, hari pembalasan, ya, hari akhirat. Ini tanda, ya, kesuksesan Ramadan bagi seorang muslim itu adalah ketika, ya, ibadahnya atau ketaatan di dalam bulan Ramadan itu bisa ya, menghasilkan ketaatan-ketaatan selanjutnya di luar bulan Ramadan, ya, ketaatan-ketaatan yang semakin besar, ya, uh, spektrumnya, ya, tidak hanya ketaatan dalam hal ibadah saja, ya, tapi juga ketaatan dalam aspek-aspek yang lain, termasuk juga ketaatan di dalam perjuangan, ya, dakwah untuk, ya, menegakkan, ya, Islam kafah, ya, dalam kehidupan bermasyarakat, ya, yang mana itu merupakan bagian dari kewajiban, ya, atau perintah yang Allah tetapkan kepada setiap muslim, ya, demikian. Baik Ustadz. Jadi tanda kesuksesan orang lain Ramadan tadi ya menurut yang disebutkan ya pendapat ulama ya Ibnu Rajab Al-Hambali itu adalah ketika kita bisa melaksanakan ketaatan setelah melakukan ketaatan gitu. Jadi itu tanda ketaatan kita sebelumnya diterima ya Ustadz ya artinya. Ya, Jadi kita tuh dibikin ketagihan oleh Allah untuk melakukan ketaatan itu terus gitu. Jadi ketika eh, itu tandanya taatan yang sebelumnya diterima ya. Ini Masya Allah luar biasa sekali ya. Jadi ketika kita di bulan Syawal ini misalkan kita tetap taat gitu, misalkan puasa Syawal gitu ya, misalkan tetap baca Quran gitu dan lain sebagainya itu tanda bahwa amalan Ramadan kita diterima itu luar biasa. Jadi jangan sampai kita tuh sama Allah tuh hitung-hitungan ya. Jadi bahkan tadi Ustadz sampaikan perkara jihad pun para sahabat tuh menganggap kecil gitu. Jadi nggak ngerasa cukup sudah jihad heroik gitu ya, terus nggak mau perang lagi. Tetapi itu menjadi hal yang luar biasa karena sebanyak apapun amal kita kalau Allah tidak terima kan ya cuma juga gitu. Nah, itu tanda diterimanya adalah dengan kita terus-menerus melaksanakan ketaatan selanjutnya. Ini Masya Allah luar biasa sekali ya, menjadi pengingat bagi kita untuk terus semakin rawat ketakwaan kita. Baik terakhir Ustadz, nah ini langkah-langkah praktisnya nih Ustadz. Nah, bagaimana Ustadz langkah-langkah praktis agar kita bisa merawat ketakwaan pasca Ramadan ya. Fadal Ustadz. ya, jadi takwa itu bagi seorang muslim, ya, ibaratnya adalah seperti apa namanya harta, ya, harta yang tak ternilai harganya, ya, takwa itu harta yang, ya, kita perlukan, ya, untuk, ya, menjadi bekal, ya, dalam perjalanan hidup kita, ya, di dunia, terlebih lagi di akhirat, ya. Fatazawwadu fa inna khairazadi taqwa, ya, berbekallah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa, ya. Karena itu takwa, ya, ibarat harta yang tak ternilai harganya, karena dia berupa harta yang tak ternilai harganya, ya, maka, ya, dia harus dijaga dan dipelihara, jangan sampai harta itu, ya, hilang habis, ya, atau lenyap gitu, ya. Kan kalau kita punya harta, ya, misalnya punya apa, punya rumah, punya, ya, emas, perhiasan, atau punya kendaraan, ya, yang nilainya kita anggap tinggi, ya, misalnya kendaraan lah, ya, itu kan kita berusaha menjaganya,
ya kita rawat, jangan sampai rusak, ya kita tutup, ya jangan sampai apa katakanlah catnya itu pudar misalnya, atau bahkan kalau parkir ya kita ya letakkan di tempat yang aman, ya kita beri pengaman kunci, jangan sampai ya dicuri orang misalnya gitu. Itu kan menjaga sesuatu yang kita anggap bernilai gitu. Nah, takwa ini ya juga harus diperlakukan seperti itu, harus dirawat dan dijaga ya supaya dia tetap terpelihara ya, bahkan bisa bertumbuh dan berkembang. Ya, nah, bagaimana caranya ya kalau kita merujuk pada apa yang dibahas di dalam buletin ini, ya itu disebutkan ada 6 poin ya kita untuk bisa merawat ketakwaan kita. Ya. Yang pertama adalah ya menggapai ridho Allah ya sebagai tujuan tertinggi di dalam ya setiap aktivitas kita ya dalam kehidupan ini. Jadi apapun aktivitas kita sebagai apa pedagang, sebagai pegawai pekerja ya, sebagai pengemban dakwah ya ataupun apapun, maka tujuan yang harus kita gapai ya di dalam aktivitas-aktivitas itu ya, adalah satu ya tujuan tertinggi kita, yaitu ridho Allah ya. Ya kita boleh menggapai tujuan yang lain, misalnya orang bekerja ya tentu itu ada kimah amal ya, kimah madiyah maksudnya ya, atau berdagang kimah madiyah ya. Kita ingin mendapatkan ujroh yang ya baik gitu ya, atau pedagang mendapatkan untung yang baik gitu ya. Tapi di antara ya apa yang kita ingin capai dalam aktivitas itu yang paling tinggi ya yang harus kita tempatkan itu adalah Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu poin yang pertama ya. Jadi kita akan melakukan aktivitas apapun itu ya kalau kita tidak menjadikan ridho Allah ini sebagai tujuan utama kita ya, tujuan tertinggi kita ya. Jadi kalau orang itu tidak menjadikan ridho Allah sebagai tujuan tertingginya, efeknya di dalam melakukan ketaatan ya dia akan ya ya terpengaruh oleh situasi dan kondisi, tidak akan konsisten ya. Misalnya ketika dia melakukan ketaatan ya terus orang lain itu banyak mencela ya, misalnya apa dia menjalankan ketaatan berupa apa mengemban dakwah misalnya ya untuk ya mengajak masyarakat ya menjadi muslim yang kafah ya, yang justru dengan dakwah semacam ini ya dia dicaci dimaki ya atau dituduh ya sebagai apapun lah ya namanya yang buruk-buruk ya, apakah itu radikal ya atau radikul atau radikil ya, apapun namanya itu ya. Nah, kalau dia tidak menjadikan ridho Allah sebagai tujuan utamanya, orang semacam ini akan mundur ya, karena perbuatan itu tidak diridhoi oleh manusia. Ya, berarti kalau dia tidak menjadikan ridho Allah sebagai tujuannya, ya, itu pasti dia akan menjadikan ridho makhluk sebagai ya tujuannya, dan ya ketika makhluk ya manusia tidak ridho dengan perbuatannya, maka dia akan tinggalkan ya perbuatan itu ya. Makanya di sini pentingnya ya menjadikan ridho Allah ini sebagai tujuan tertinggi supaya konsistensi ketakwaan dan ketaatan itu tetap terjaga ya. Nah, satu, yang kedua ya menguatkan rasa takut kepada Allah. Nah, ini juga penting ya. Jadi manusia ini memang diciptakan oleh Allah disertakan di dalam diri kita rasa takut ya kan. Ya, takut kepada ya ini baik Allah nggak takut pada hewan buas itu ya bahaya ya, ada singa ditantang malah misalnya gitu ya, itu kan justru mencelakakan diri sendiri ya. Jadi rasa takut ini implementasi dari warisatul bako sebetulnya ya, naluri untuk menjaga eksistensi diri ya. Bukan bukan jenis ya, eksistensi ya.
Nah, jadi kalau orang itu tidak punya rasa takut, ya itu ya bahaya gitu ya. Nah, rasa takut yang tertinggi yang harus dimiliki oleh seorang muslim itu ya adalah takut kepada Allah, ya, gitu ya. Jadi kita boleh takut kepada yang lain, termasuk takut kepada manusia, tapi takut kepada Allah ini harus ditempatkan yang paling tinggi. Ya, sehingga ketika terjadi benturan, ya, kepentingan, ya, maka takut kepada Allah inilah yang ya harus diprioritaskan. Ya, misalnya, ya, Allah melarang kita untuk bermualah, ya, memiliki hubungan spesial dengan orang kafir, gitu kan? Allah larang itu, tapi karena kita takut kepada negara kafir itu, ya, kepada Trump misalnya, ya, sehingga kita melanggar perintah Allah. Ini berarti orang itu ya lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Allah. Ini penempatan rasa takut yang salah, ya, sehingga penempatan rasa takut yang salah ini membuat dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ya, rasa takut kepada Allah ini harus dijaga dan bahkan dikuatkan, ya. Nah, kemudian yang ketiga, ya, disebutkan di situ adalah menerima Islam secara kafah. Ya, yang namanya takwa itu ya hak kotukoti, ya, dengan sebenar-benarnya takwa. Jadi bukan takwa hanya dalam hal ibadah saja, ya, taat kepada Allah dalam hal ibadah, tapi tidak taat dalam perkara muamalah, ya, atau perkara eh, ya jinayah atau perkara ukubat, ya, atau perkara-perkara yang lainnya, ya, tentu ini ya tidak benar. Jadi seseorang akan sempurna dan tinggi kualitas takwanya kalau dia ya menerima Islam secara kafah, ya. Kemudian ya dia tidak menunda amal, ya, amal soleh yang dia bisa lakukan, ya, ketika dia memahami sesuatu itu sebagai kebaikan, ya, dia harus segera lakukan karena dia menganggap bahwa itu merupakan kesempatan yang belum tentu ya bisa dia dapatkan, ya, untuk dikerjakan pada hari-hari berikutnya atau waktu-waktu berikutnya. Jadi dia sigap ya di dalam menjalankan amal soleh tanpa menunda-nunda, ya. Kemudian yang kelima disebutkan di situ adalah yang memberikan wala, loyalitas hanya kepada Allah dan Rasulnya, serta al-bara, ya, berlepas diri dari orang-orang kafir, ya. Jadi ya ini juga penting, ya. Ketika Allah melarang kita untuk bermualah, ya, memberikan loyalitas kepada orang kafir, ya, maka ya apa namanya perintah ini harus kita laksanakan, ya, karena orang kafir itu ya, akan selalu ya berusaha untuk menjadikan kita ya tidak melakukan ketaatan kepadanya, ya, akan menggeret menarik kita ya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Qad badatil bagdo ya min afwahim wa ma tufi suduruhum akbar, ya, sungguh telah tampak ya kebencian ya orang-orang kafir itu di mulut-mulut mereka, ya, statement-statement mereka, ya, dan apa yang ada di dalam hatinya itu lebih ya besar lagi gitu, ya. Dan yang keenam dan terakhir ini adalah sabar ya di dalam ketaatan, ya, karena dalam ketakwaan ini sudah pasti akan banyak halangan, rintangan, gangguan, ya, godaan, cobaan, ya, dan tidak ada cara yang bisa atau sikap yang harus kita miliki untuk menghadapi itu semuanya kecuali ya sikap bersabar, ya, di dalam ketaatan. Ya, jadi itulah saya kira ya hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga merawat ketakwaan kita pasca Ramadan, ya, dan semoga ya Allah bisa ya apa tambahkan atau panjangkan usia kita ya sehingga tetap bisa berjumpa di bulan-bulan Ramadan yang akan datang, ya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Amin ya Rabbal Alamin ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jazakallahu khairan
kepada Gurunda Ustadz Anwar Iman atas penyampaian materinya pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa merawat ketakwaan pasca Ramadan. Amin ya robbal alamin. Amin. Baik pemirsa Lentera Dakwah yang dirahmati Allah, kita cukupkan dulu bedah buletin kafa pada sore hari ini dengan membaca hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillah. alamin. Astaghfirullahalazim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alaafu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustaz.